Kali ini kita bakal bahas tentang akhir dari salah satu konflik terpanjang dalam sejarah manusia, Perang Salib. Setelah hampir 2 abad penuh perang, peperangan dan perebutan kekuasaan, akhirnya pada tahun 1291, benteng terakhir salib runtuh dan Perang Salib resmi berakhir. Tapi jangan langsung berpikir, oh ya sudah jelas siapa yang menang. Karena sebenarnya jawabannya jauh lebih kompleks dari itu. Bahkan sampai hari ini, hampir 1000 tahun setelah konflik ini dimulai, jejaknya masih bisa kita lihat di mana-mana. Mulai dari cara kita berhubungan dengan orang dari daerah lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang kita nikmati, sampai bagaimana dunia berdagang dan berpolitik sekarang. Oke deh, pertama kita bahas dulu ya, bagaimana Perang Salib bisa sampai pada akhir yang pasti tahun 1291. Setelah kejadian penjarahan Konstantinopel tahun 1204 yang sangat memalukan, semangat pasukan salib buat berperang di Tanah Suci mulai semakin memudar. Banyak orang di Eropa mulai meragukan tujuan sebenarnya dari perang ini, dan banyak juga yang tidak mau lagi mengorbankan nyawa dan uang mereka buat perang yang sepertinya tidak ada ujungnya. Sejak tahun 1250-an, kekuatan muslimin di Tanah Suci yang dipimpin oleh kekhalifahan Mamluk mulai semakin kuat. Mereka secara bertahap menyerang dan menaklukkan benteng-benteng salib yang tersisa di daerah sekitar. Kota-kota seperti Antioch tahun 1268, Tripoli tahun 1289, dan banyak benteng kecil lainnya jatuh satu persatu. Pasukan Kristen yang tinggal di sana tidak punya cukup dukungan dari Eropa lagi, sehingga mereka tidak bisa bertahan lama. Setelah banyak kota jatuh, kota Akko di pantai Laut Mediterania menjadi benteng terakhir dan terpenting yang masih dikuasai oleh pasukan salib. Kota ini bukan hanya sebagai pusat militer, tapi juga sebagai pusat perdagangan dan tempat tinggal bagi banyak orang Kristen yang sudah menetap di Tanah Suci selama beberapa generasi. Mereka berharap kalau bisa bertahan di Akko, mereka masih punya kesempatan buat kembali menguasai daerah sekitarnya nanti. Pada bulan April tahun 1291, pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Al-Ashraf Khalil datang dengan jumlah yang sangat banyak buat mengepung kota Akko. Mereka membawa meriam besar dan alat penyerang benteng yang canggih. Meskipun penduduk kota Akko berusaha bertahan dengan gigih, tapi mereka tidak punya cukup pasukan dan persediaan buat melawan serangan yang begitu besar. Setelah sekitar 40 hari pengepungan, tembok pertahanan kota akhirnya roboh dan pasukan Mamluk memasuki kota pada tanggal 18 Mei tahun 1291. Banyak penduduk kota yang terbunuh atau melarikan diri dengan kapal kecil ke Eropa. Beberapa yang tidak bisa melarikan diri ditangkap dan diperbudak. Setelah itu, pasukan Mamluk menghancurkan seluruh bangunan dan benteng di kota Akko agar tidak bisa digunakan lagi oleh pasukan salib di masa depan. Dengan jatuhnya Akko, tidak ada lagi benteng atau kota penting yang dikuasai oleh pasukan salib di Tanah Suci. Ini menandakan akhir yang pasti dari Perang Salib yang sudah berlangsung selama hampir 200 tahun. Banyak orang di Eropa merasa sedih dan kecewa, tapi sebagian besar juga merasa lega karena konflik yang panjang ini akhirnya berakhir. Nah, sekarang ini nih, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. SIAPA yang benar-benar menang dalam Perang Salib? Jawabannya tidak sesederhana kaum muslimin menang atau kaum Kristen kalah loh teman-teman. Mari kita bahas satu persatu ya. Ya memang benar kalau pada akhirnya mereka berhasil mengusir pasukan salib dari Tanah Suci dan menjaga daerah suci mereka tetap di tangan mereka. Mereka juga berhasil menyatukan berbagai kesultanan dan kelompok yang tadinya terpecah-pecah menjadi satu kekuatan solid. Selain itu, mereka juga berhasil menunjukkan kalau mereka bisa melawan serangan dari kekuatan besar seperti Eropa. Tapi jangan lupa ya, mereka juga harus mengorbankan banyak nyawa dan sumber daya selama hampir 2 abad perang. Banyak kota dan desa yang hancur, dan banyak orang yang harus meninggalkan rumah mereka. Secara militer, memang mereka kalah karena tidak bisa mempertahankan benteng-benteng mereka di Tanah Suci. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, mereka juga mendapatkan banyak hal dari Perang Salib. Banyak ilmu pengetahuan dan teknologi dari timur masuk ke Eropa lewat para prajurit dan pedagang yang pulang dari perang.
Selain itu, mereka juga mendapatkan akses ke jalur perdagangan baru dan barang-barang baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Jadi walaupun secara militer mereka kalah, tapi secara budaya dan ekonomi mereka mendapatkan banyak manfaat. Kalau kita mau jujur, para pedagang dari kota-kota seperti Venesia, Genoa, dan Pisa bisa disebut sebagai salah satu pemenang yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari Perang Salib. Mereka berhasil mendapatkan hak perdagangan di banyak kota di timur, dan mereka menjadi pengendali utama perdagangan antara timur dan barat. Banyak dari mereka yang menjadi sangat kaya dan kuat, dan mereka membantu perkembangan ekonomi Eropa yang kemudian menjadi dasar dari kemajuan peradaban Eropa. Kalau kita lihat dari skala yang lebih besar, bisa dibilang tidak ada yang benar-benar menang atau kalah, karena Perang Salib membawa dampak yang sangat kompleks bagi perkembangan peradaban manusia. Ada banyak hal buruk yang terjadi seperti perang, kekerasan, dan kehancuran, tapi juga ada hal baik, seperti pertukaran budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Jadi bisa dibilang peradaban manusia secara keseluruhan adalah pihak yang menang karena mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Jadi teman-teman, jawaban tentang siapa yang menang tidak bisa diberikan dengan mudah. Setiap pihak mendapatkan dan kehilangan sesuatu, dan semua itu berkontribusi pada dunia yang kita kenal sekarang. Selanjutnya nih, kita bahas bagaimana Perang Salib memengaruhi hubungan antara dunia timur dan barat, dan bagaimana dampaknya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Sayangnya, salah satu dampak terbesar dari Perang Salib adalah munculnya prasangka dan kebencian antara umat Kristen dan Islam yang masih bisa kita lihat di beberapa tempat sekarang. Banyak cerita tentang kekerasan dan kejamannya yang diteruskan dari generasi ke generasi, yang membuat beberapa orang masih melihat orang dari agama lain sebagai musuh. Tapi di sisi lain, Perang Salib juga membuat banyak orang dari kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Banyak persahabatan yang terjalin, dan banyak yang belajar menghargai perbedaan keyakinan dan budaya. Sampai sekarang, kita masih bisa melihat contoh hubungan baik antara orang Kristen dan Muslim di banyak negara di dunia. Selama Perang Salib, banyak budaya dari timur masuk ke barat dan sebaliknya. Misalnya aja makanan. Banyak makanan dari timur seperti kebab, pilaf, dan berbagai jenis rempah-rempah mulai dikenal dan disukai di Eropa. Selain itu, gaya berpakaian, musik, dan seni juga saling memengaruhi. Sampai sekarang, kita masih bisa melihat pengaruh budaya timur di Eropa dan sebaliknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak kata-kata dari bahasa Arab dan Persia masuk ke bahasa-bahasa Eropa selama Perang Salib. Misalnya aja kata alkohol, alkimia, kadar, sirup, zenit, dan banyak lagi yang masih kita gunakan sampai sekarang. Ini menunjukkan bagaimana pertukaran budaya selama Perang Salib telah memengaruhi cara kita berkomunikasi sekarang. Perang Salib juga memengaruhi cara dunia timur dan barat berhubungan secara diplomatik dan politik. Setelah Perang Salib berakhir, banyak kerajaan di Eropa mulai menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Muslim di timur. Mereka mulai lebih menghargai pentingnya negosiasi dan kerjasama daripada hanya menggunakan kekerasan. Sampai sekarang, prinsip-prinsip hubungan internasional yang kita kenal banyak dipengaruhi oleh pengalaman dari masa lalu seperti Perang Salib. Salah satu kesepakatan yang pernah dibuat antara Richard Hattisinga dan Saladin adalah tentang hak umat Kristen buat mengunjungi tempat suci di Yerusalem. Sampai sekarang, meskipun ada konflik yang masih terjadi di daerah itu, orang dari berbagai agama masih bisa mengunjungi tempat-tempat suci mereka. Pariwisata ke tempat suci ini menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan dunia timur dan barat, dan membantu orang-orang saling memahami satu sama lain dengan lebih baik. Oke deh teman-teman, sekarang kita bahas bagaimana Perang Salib menjadi pendorong penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perdagangan global yang kita kenal sekarang. Selama Perang Salib, banyak ilmu pengetahuan dari timur yang dibawa ke Eropa oleh para prajurit, sarjana, dan pedagang. Misalnya aja ilmu matematika, sistem angka Arab yang kita gunakan sekarang mulai dikenal di Eropa selama masa ini. Selain itu, ilmu kedokteran dari timur juga jauh lebih maju pada saat itu, dan banyak metode pengobatan baru yang dipelajari oleh dokter Eropa. Ilmu astronomi, geografi, dan teknik sipil juga mengalami kemajuan besar berkat pertukaran ilmu selama Perang Salib. Teknologi juga ikut berkembang, misalnya aja cara membuat meriam,
membangun benteng yang kuat, dan membuat kapal yang lebih baik untuk perjalanan laut. Banyak dari teknologi ini kemudian digunakan bukan hanya untuk perang, tapi juga untuk keperluan damai seperti membangun rumah, irigasi pertanian, dan transportasi barang. Sampai sekarang, banyak prinsip teknologi yang kita gunakan berasal dari perkembangan yang dimulai selama Perang Salib. Sebelum Perang Salib, perdagangan antara Timur dan Barat terbatas dan mahal. Tapi selama dan setelah Perang Salib, jalur perdagangan menjadi semakin terbuka dan ramai. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, emas, perak, dan barang-barang seni dari Timur mulai masuk ke Eropa dengan jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya, barang-barang dari Eropa seperti tekstil, logam, dan barang-barang kerajinan juga mulai dikenal di Timur. Perkembangan perdagangan ini membuat kota-kota pelabuhan di Eropa dan Timur menjadi semakin makmur dan penting. Banyak pedagang mulai melakukan perjalanan jauh ke daerah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, yang kemudian memicu rasa ingin tahu mereka buat menjelajahi daerah-daerah baru. Ini menjadi dasar dari era penjelajahan Eropa yang terjadi beberapa abad kemudian, yang akhirnya membawa perdagangan ke skala global seperti yang kita kenal sekarang. Pertumbuhan perdagangan yang dipicu oleh Perang Salib membantu perkembangan ekonomi Eropa yang sebelumnya masih sangat sederhana. Banyak orang mulai meninggalkan pekerjaan pertanian yang tradisional dan masuk ke kota-kota buat bekerja sebagai pedagang atau pekerja kerajinan. Ini membuat kelas menengah mulai muncul di Eropa, yang kemudian menjadi pendorong penting bagi kemajuan budaya dan politik di sana. Selain itu, perkembangan ekonomi juga membantu perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Banyak universitas yang didirikan di Eropa selama abad-abad setelah Perang Salib, yang menjadi pusat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Sampai sekarang, banyak universitas terbaik di dunia yang berasal dari periode ini. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, meskipun Perang Salib adalah konflik yang penuh dengan kekerasan, tapi ia juga menjadi katalisator penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan global yang membawa manfaat besar bagi peradaban manusia. Nah, sekarang ini nih, kita bahas bagaimana jejak Perang Salib masih bisa kita lihat dalam politik modern, dan apa saja pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari konflik yang panjang ini. Banyak isu politik modern yang memiliki hubungan dengan Perang Salib, terutama tentang hubungan antara negara-negara di Timur dan Barat, serta tentang peran agama dalam politik. Misalnya aja konflik yang masih terjadi di Timur Tengah sekarang, meskipun penyebabnya sangat kompleks, tapi sebagian dari prasangka dan perselisihan yang ada berasal dari sejarah panjang yang termasuk Perang Salib. Selain itu, cara negara-negara bernegosiasi dan bekerja sama dalam organisasi internasional juga dipengaruhi oleh pengalaman dari masa lalu seperti Perang Salib. Banyak negara juga menggunakan sejarah Perang Salib sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Beberapa negara menggunakan cerita tentang keberanian prajurit mereka selama Perang Salib buat membangun rasa bangga nasional, sementara yang lain menggunakan cerita tentang penderitaan mereka buat mengingatkan pentingnya perdamaian. Salah satu pelajaran paling penting dari Perang Salib adalah bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alasan atau alat buat melakukan kekerasan terhadap orang lain. Baik kaum Kristen maupun Muslim selama Perang Salib pernah melakukan tindakan kejam dengan mengatasnamakan agama, dan hal itu hanya membawa penderitaan dan kehancuran bagi semua pihak. Sampai sekarang, kita masih sering melihat konflik yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama, dan sejarah Perang Salib menjadi pengingat bagi kita tentang bahaya dari hal itu. Perang Salib menunjukkan kalau konflik antar budaya hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak, sedangkan kerjasama dan dialog bisa membawa manfaat besar. Setelah Perang Salib berakhir, banyak orang mulai menyadari pentingnya saling memahami dan menghargai perbedaan budaya dan keyakinan. Sampai sekarang, ini masih menjadi prinsip penting dalam hubungan antar negara dan antar orang di seluruh dunia. Selama Perang Salib, banyak warisan budaya dan sejarah yang hancur atau hilang selamanya. Ini menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya kita, karena mereka adalah bagian penting dari identitas kita sebagai manusia. Sampai sekarang, banyak organisasi internasional yang bekerja untuk melestarikan warisan budaya dari berbagai negara dan budaya. Sejarah Perang Salib menunjukkan kalau kita harus belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Banyak konflik di dunia sekarang bisa dihindari kalau kita mau belajar dari pengalaman sejarah seperti Perang Salib. Kita harus selalu berusaha mencari solusi damai untuk masalah yang ada dan menghindari menggunakan kekerasan sebagai cara pertama buat menyelesaikan konflik. Jadi teman-teman, sejarah Perang Salib bukan hanya cerita tentang perang dan konflik, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan berkembang menjadi lebih baik. Jejaknya yang masih terasa sampai sekarang menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya perdamaian, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Oke deh teman-teman, sekian aja pembahasan kita tentang akhir Perang Salib dan dampaknya yang masih terasa sampai hari ini. Semoga kamu dapat banyak ilmu baru dan juga bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita yang panjang dan kompleks ini. Jangan lupa ya buat like video ini. KOMIN, apa yang kamu pikirin tentang dampak Perang Salib sekarang? Dan juga subscribe buat channel kita agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah seru lainnya. Kalau ada topik sejarah lain yang kamu mau kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa bersama-sama menjadikan dunia yang lebih damai dan penuh penghargaan ya.